Tuhan untuk memahami bahasa cinta-Mu. Amin. Biarlah kasih setia Tuhan, cinta Tuhan yang Bapak Ibu Saudara dan saya terima, nikmati setiap hari, setiap waktu, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Bagi berdiri Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan pada pagi ini. Biarlah pernyataan kita bersama pagi ini. Tuhan, Engkau sudah mencintaiku, Engkau sudah mengasihiku terlebih dahulu sebelum aku dijadikan. Biar pagi hari ini kita juga mau katakan, Tuhan, aku mau tetap cinta Engkau. Amin saudara. Aku mau tetap mengasihi Engkau apapun kondisiku, badai sekalipun, topan sekalipun mau melanda hidupku. Kuatkan imanku agar aku tetap mencintai Tuhan Yesus. Selalu Yesus, tetap Yesus dalam hidup kita. Haleluya, aku tetap cinta. Amin. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas apa yang ku miliki. Ku bersembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas apa yang ku miliki. Seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak, sungguh sangat banyak kasih-Mu yang Tuhan telah sangat banyak cinta Tuhan yang Tuhan sudah beri. takkan Sungguh mungkin sangat ku banyak pertolongan lepas balas dari yang Tuhan sudah beri kepada saudara. yang ku miliki. Biarlah pagi hari ini Tuhan kita sama-sama Ku bersembahkan bertumbuh dalam hidup. seluruh hidupku,
Biarlah hati kami menjadi tanah hati yang baik pagi ini, agar setiap benih firman itu boleh bertumbuh di dalam hati kami. Urapi hamba-Mu yang akan melayani kami dengan kebenaran firman-Mu. Bukakan rahasia-Mu Tuhan. Berikan hikmat buat hamba-Mu, agar setiap firman yang disampaikan boleh kami terima dengan baik pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, saya merasakan sekali puji-pujian yang dinaikkan di hadapan Tuhan. Sungguh sangat-sangat rasa, dan saya yakin dan percaya Dia yang kita puji, Dia yang kita sembah. Tentunya yang disembah kita puji dengan hati yang tulus. Dia senang dengan pujian kita. Amin. Amin. Suara saya kurang banter ya. Kayaknya power saya kayak Esther ya. Kurang kayak Tantita. Kalau Tantita suaranya memang cici ya. Jarak jauh kita aja sudah apa namanya? Sudah banter begitu saudara. Kalau saya agak volumenya harus diperbanter lagi untuk nyanyi suaranya Tantita. Oke, kita buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara. Saya janji kepada yang datang di hari Kamis kemarin, sesuai dengan pujian yang dinaikkan, yang kemarin hari Kamis kita berlatih pujian ini. Tema firman Tuhan pagi hari ini, bahasa cinta. Apa saudara? Bahasa cinta. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 7 sampai ayat ke-8. Sudah ketemu? Halo? 1 Yohanes 4 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Sudah ketemu? Mari kita baca bersama-sama. Tetap dalam kondisi hidup saja Bapak Saudara. Baca bersama-sama karena hanya 2 ayat 7 dan 8. 1, 3. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi. Maaf. Saya salah baca. Saya pasal yang kedua saudara. Makanya beda. Sekali lagi Bapak Ibu. 1, 3. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Satu himbauan dari seorang Rasul Yohanes yang dikenal dengan Yohanes yang kekasih atau kekasihnya Tuhan Yesus. Sebuah ajakan dengan dasar gitu. Kalau kita mengajak seseorang makan siang di jam 10 kira-kira pas enggak saudara? Kurang pas ya. Nah, kita ngajak orang makan siang di jam 12 itu baru tepat. Artinya yang mengajak ini memang tahu waktunya, timingnya,
ya keperluannya sudah sangat jelas begitu. Yohanes pun juga demikian, dia mengajak kepada kita juga punya alasan yang jelas begitu. Dikatakan saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Bukan cuma itu saja yang diucapkan oleh Rasul Yohanes, tetapi ada dasar mengapa kita saling mengasihi. Dikatakan sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi itu lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab ini dikunci dengan sebuah kalimat yang ini merupakan jawaban. Marilah kita mengasihi sebab Allah adalah kasih. Amin. Jadi punya alasan yang jelas yang tidak dapat diragukan, sehingga orang-orang yang diajak oleh Yohanes, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya, yang saat ini mendengar ajakan itu, kita tidak ragu. Karena dasarnya jelas, tepat, kita percaya akan hal itu. Amin, saudara. Dikatakan kasih berasal dari Allah. Kasih adalah sifat Allah yang diberikan kepada kita. Kita dapat mengalami kasih Allah dan menunjukkan kasihnya kepada orang lain. Dikatakan juga kasih mengasihi sebagai tanda kita mengenal Allah. Marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dan mengenal Allah. Ini dikatakan mengenal Allah, mengasihi sebagai tanda mengenal Allah. Mengasihi adalah tanda bahwa kita mengenal Allah dan telah mengalami kasih-Nya. Jadi anak Tuhan tidak punya kasih diragukan. Udah bertobat belum? Ya. Sebenarnya dia ini benar-benar mau jadi anak Tuhan apa enggak? Kalau enggak mengasihi, diragukan. Identitas kekristenan itu adalah kasih, karena Tuhannya adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Berikutnya, kasih sebagai inti ajaran kekristenan. Kasih adalah inti dari ajaran kekristenan dan merupakan perintah utama yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan kasih yang Yesus ajarkan adalah kasih yang benar-benar, kasih yang dunia tidak bisa menyamai. Karena memang ajaran Yesus selalu selangkah lebih maju, dan selangkah itu tidak ada orang yang bisa mencapai hal itu. Bicara kasih, kalau Yesus ajarkan, orang lain berkata, aduh, kekristenan itu bodoh. Kok seperti itu sih? Ditampar pipi kanan. Kasih juga pipi kiri. Kalau itu bagian dari sebuah bagi orang Tionghoa, itu rugi banget gitu loh. Nggak cuan banget gitu ya. Kalau sudah dirugikan, malah minta dirugikan lagi. Terus di mana untungnya? Terus apa yang dirasa? Ternyata apa yang diajarkan Yesus itu, apabila dipraktekkan, mendatangkan pujian yang dahsyat. Sedikit aja, ya. Kali ini bukan sesuatu yang tabu untuk kita sampaikan, bukan hal yang bukan hoax, tapi benar-benar berita yang nyata baru-baru ini, beberapa minggu yang lalu terjadi. Sebuah villa rumah anak Tuhan
dipakai untuk beribadah anak-anak SMP atau SMA begitu, retreat, dirusak di Jawa Barat. Sebagai gubernur yang baik, Pak Kang Deddy langsung ya proses hukum. Tapi yang saya mau maksud, sama Kang Deddy dikasih uang 100 juta pemilik ini. Dan beritanya akhirnya 100 juta itu sedikit diambil, sisanya dipergunakan untuk mereka. Bahkan yang suami-suaminya di penjara disantuni. Sama siapa? Yang nyantuni ini yang korban, saudara. Itu praktek di mana ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Istri-istrinya nangis dan lain sebagainya. Tidak tahu apa yang terjadi kemudian hari. Apakah nanti itu begini dan begitu, itu nanti kita akan lihat perkembangannya. Tapi intinya, bahkan kemarin itu sempat ada hujatan. Hujatan itu bukan dari orang di luar Tuhan, bahkan anak-anak Tuhan banyak yang menghujat. Oh, kekristenan bodoh itu. Nggak gitu loh caranya, sesuai dengan firman Tuhan tuh nggak seperti itu. Dibodoh-bodohin, saudara. Dikatai bodoh. Tetapi Rasul Yohanes juga berkata, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Kenapa anak Tuhan ini bisa lakukan itu? Karena dia benar-benar mengerti apa arti itu kasih. Saya pun dalam hati waktu awal-awal dengar begitu, goblok. Saya, saudara, saya pendeta gitu. Aduh, kok seperti itu? Bodoh. Padahal saya tahu firman, saudara. Memang seringkali itu polemik. Bagi dunia, pikiran saya sudah pikiran dunia, saudara. Aduh, ini enggak gitu juga. Tapi kalau memang ajaran Kristus itu dikerjakan oleh anak-anak Tuhan, buat wow, saudara. Dunia ternganga-nganga, kok bisa? Bisa! Berarti engkau adalah orang pilihan. Katakan amin. Kita tidak usah merencanakan yang macam-macam, saudara. Tetapi nanti kita akan lihat buahnya. Tahu-tahu kita mengalami dan kita akan berbuat kasih kepada orang yang menganiaya kita. Kalau hal itu terjadi, ya memang itu bukan karena kita. Karena memang itu Tuhan yang menaruh dalam kehidupan kita. Terkadang kita merasa firman Tuhan itu berat, tetapi firman Tuhan itu terkadang tahu-tahu kita mengalami dan tahu-tahu juga, loh, kok aku bisa menjadi pelaku firman ya? Nggak gitu juga rencanaku, tetapi itulah cara Tuhan. Jadi ada istilah yang disampaikan oleh Bu Paini. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pohon kita Yesus Kristus, amin. Jadi sifat-sifat Kristus itu ada dalam kehidupan kita. Tidak jauh. Sifat-sifat kita akan meniru apa yang menjadi sifat-sifat Bapa kita. Dalam bahasa Yunani, kasih atau cinta itu dibagi menjadi
Ya, sebenarnya masih banyak ya, tapi yang terkenal itu ada 4, saudara. Storge itu adalah kasih sayang keluarga atau kasih alamiah yang kuat antara orang tua dan anak, atau antara anggota keluarga lainnya. Itu kasih storge. Yang kedua, kasih yang juga umum gitu ya, itu philia atau phileo. Di Alkitab ada sebuah kota namanya Philadelphia. Kasih persaudaraan. Phileo adalah kasih persahabatan atau kasih yang timbul dari hubungan erat dan akrab antara 2 orang atau lebih. Itu phileo. Berikutnya lagi yang ketiga itu kasih eros. Nah, kasih eros ini kalau tidak hati-hati bisa erosi, saudara ya. Sebab ini kasih eros ini adalah kasih romantis atau cinta antara 2 orang yang memiliki hubungan asmara. Makanya hati-hati dengan kasih eros ini. Hati-hati. Kalau bukan, kalau orang Muslim bilang apa? Kalau bukan muhrimnya begitu. Hati-hati. Kalau kita salah langkah ini bisa erosi semua. Rumah tangga kita bisa erosi. Bisa berantakan. Yang berikutnya ini kasih yang tidak terbalas. Kasih yang sangat berbeda dengan storge, phileo, eros, yaitu agape atau agape. Agape adalah kasih yang tidak bersyarat. Ada bantuan yang mengatakan, menyimpulkan kasih agape itu dengan istilah kasih yang kasih walaupun. Apa itu kasih walaupun? Walaupun dihina tetap mengasihi. Walaupun dibenci tetap mengasihi. Walaupun ditolak tetap mengasihi. Bahkan walaupun mungkin diludahi tetap aku mengasihi kamu. Agape adalah kasih yang tidak bersyarat dan tidak egois. Yaitu kasih yang diberikan tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan pribadi. Agape adalah kasih yang paling tinggi dan mulia dan merupakan ciri khas kasih Allah. Jadi untuk mendapatkan kasih agape ini tidak bisa kita cari di dalam dunia. Adanya eros. Dalam dunia ada kasih, ya, kasih persaudaraan, kasih phileo. Kita berguru dimanapun juga kasih yang ada mentok kasih storge. Tapi untuk belajar kasih agape ini, kita harus belajar kepada gurunya. Kita harus belajar kepada Dia yang punya kasih itu. Amin. Halo, kok ngantuk semua ya? Halo. Itu tadi tentang berbagai macam kasih. Nah, kita mau melihat beberapa macam cara seseorang. Nah, ini hubungannya dengan pujian tadi. Ajarilah kami bahasa cinta, bahasa kasih. Karena setiap orang itu berbeda, saudara.
punya karakteristik masing-masing. Tidak semua orang tidak semua orang kalau diberi sesuatu itu senang. Di sini saya cari di Mbak Google begitu saudara. Ada 5 sentuhan bahasa kasih. Yang pertama yaitu bahasa yang bisa diterima oleh seseorang yang punya sentuhan fisik. Bahasa kasihnya itu kalau dipeluk, dicium, walaupun dari kasih duit, yang penting aku dipeluk, terus dipegang tangannya. Ada yang betul-betul memang hanya karena sentuhan itu baru dipegang tangannya. Cowok ada yang dipegang tangan cewek, gue langsung kesetrobin, ada juga gitu ya. Saking memang ya di situ sentuhannya, gitu. Di situ apanya? Bahasanya di situ. Ya. Kelemahannya di situ, bukan kelemahan dia. Intinya apa ya? Ya di situ yang didapat dari orang tersebut, sentuhan fisik. Jadi bahasa kasihnya kalau mendapatkan sentuhan, pegangan tangan. Nah, dari situ orang-orang model ini ya memang ya pengen selalu, ya biasanya dia seorang wanita, saudara ya. Tapi ya enggak semua wanita juga sih. Tapi ada bahasa kasih yang harus diungkapkan lewat sentuhan. Ada yang harus dirangkul, ayo. Itu kita tidak bicara hal-hal yang bersifat porno, saudara. Enggak. Ada yang dengan sentuhan itu merasa diperhatikan, gitu. Kalau orang mendapatkan punya bahasa kasih sentuhan, terus kita ngasih tahu mungkin anak kita, saat anak kita salah, kita marahi dengan kata-kata kasar sekalipun, tidak masuk, saudara. Begitu kita lihat anak kita salah, kita duduk bersama, tidak usah ngomong, ya, dirangkul, bisa nangis, saudara. Karena memang bahasa kasihnya sentuhan, touch, dibelai. Kalau perempuan kita lebih enak dibelai. Sepanjang apa? Bokong, gitu. Senang begitu. Awalnya dituduh tidak mau, begitu disentuh dia, prol semuanya, gitu diungkapkan semuanya. Ya karena memang bahasa kasihnya itu disentuh, saudara. Yang kedua, ya nanti kita akan setelah kelima, nanti baru saya mau sampaikan lagi berikutnya. Yang kedua itu kata-kata penuh kasih. Biasanya ya ini orang-orang yang punya nilai apa namanya, nilai romantis, puitis begitu ya. Kata-kata penuh kasih seperti pujian, ucapan terima kasih, atau kata-kata motivasi dapat menjadi cara yang efektif untuk menunjukkan kasih dan memberikan dukungan. Ada orang yang juga mau menerima bahasa kasih itu dengan kata-kata ini, kata-kata yang penuh kasih tentunya ya. Nggak usah mulu-mulu seperti tadi dituliskan, pujian gitu. Kamu kok cantik pagi ini. Jadi tadi malam udah cantik. Nggak gitu juga, saudara ya. Ya,
Jadi kemarin-kemarin itu nggak cantik, bukan seperti itu, tapi bahasa ini langsung kena gitu bagi orang yang memang ingin mendengar sebuah kalimat pujian gitu. Tapi kelemahannya ini kalau nanti ada pria-pria gombal gitu ya itu nanti gampang jatuh gitu karena dibilang-bilang begitu. Tapi memang itu bahasa kasihnya seperti itu, saudara. Dipuji, ada ucapan saat seseorang itu berbuat, dia nggak mungkin dia nggak minta apa-apa, nggak minta oh kamu sudah nyuruh aku, kamu harus kasih aku sekian. Kadang nggak perlu itu, saudara. Hanya ucapan terima kasih ya, itu sudah senang, saudara. Atau waktu kita salah terhadap seorang itu, orang yang dimana kita berbuat salah, cuma ingin mendengar kata-kata dari kita, oh maaf ya, itu sudah langsung semua lupa, semua yang dipermasalahkan itu sudah lupa, hanya karena ucapan kita sudah menyentuh hatinya dengan kata atau kalimat maaf. Bahasa kasihnya memang seperti itu. Nah, seringkali entah itu keluarga, entah itu kita berteman atau kita bermasyarakat, kita nggak tahu. Nah, kita harus belajar juga di sini untuk kita mengetahui orang-orang di sekitar kita, bahasa kasihnya itu apa. Saya waktu di Jakarta pernah mendapatkan pelajaran ini, saudara. Ya, setiap peserta ditanya, bahasa kasihmu apa? Banyak yang mengungkapkan, kalau saya itu begini. Langsung sama dosen itu langsung dikasih tahu, oh berarti bahasa kasihmu ini. Kamu harus punya pasangan dan pasanganmu harus mengerti, pasanganmu harus sering memuji kamu. Nah itulah dosen, aku nggak bisa. Suamiku tuh, aduh, sangat mahal mendapatkan ucapan dari suamiku. Akhirnya ada yang curhat sampai seperti itu. Ya, jadi perkataan pujian atau perkataan perhatian itu bisa menyebabkan orang yang memang punya sentuhan kasih ini, dari situ, dari ucapan itu bisa mengakrabkan orang, bisa membuat hubungan menjadi baik lagi. Ketiga, saudara, saya tidak mau berpanjang-panjang nanti sebab masih ada banyak ayat, saudara. Perbuatan baik. Ada yang orang tidak perlu mendapatkan kalimat-kalimat seperti tadi. Terima kasih, oh kamu ganteng, kamu cakep, kamu minta maaf dan lain sebagainya. Memang bahasanya bukan bahasa perkataan, tapi mungkin semacam perbuatan baik. Melihat orang di sekitarnya berbuat baik, saudara sesimpati, langsung bisa akrab. Tidak harus dengan kata-kata, dengan orang berbuat baik dia langsung jatuh hati. Membantu orang lain, memberikan hadiah, melakukan sesuatu yang menyenangkan dan dapat menjadi cara yang efektif untuk menunjukkan kasih dan memberikan kebahagiaan. Pengen saya tunjukkan ayat-ayatnya, tapi nanti saudara-saudara. Terus berikutnya, bahasa kasih yang berikutnya, waktu bersama. Menghabiskan waktu bersama dengan orang yang kita cintai.
Biasanya disebut apa bahasa Inggrisnya? Family time. Waktu khusus, waktu yang memang dirancang, direncanakan untuk ya ketemuan, untuk ngobrol, untuk pokoknya dalam pertemuan itu HP harus silent, gitu ya. Walaupun ada bos besar telepon atau WA, tidak usah dibuka, kalau perlu dimatikan begitu. Karena memang mau mengadakan family time, time yang bermanfaat untuk keluarga. Kita udah lama ya family time ya, waktu bersama. Berikutnya pemberian hadiah, entah itu berbentuk bunga. Kadang orang tidak perlu mendapatkan sesuatu yang besar, hanya dikasih bunga satu itu aja. Bukan mawar, tapi ya jangan yang prodol. Ya, bunga mawar yang bagus gitu ya. Saya pernah lihat ada reality show atau apa begitu. Ada seorang cewek rasa enggak pernah cocok sama pacarnya begitu. Padahal pacarnya sangat sayang. Ternyata beda ini saudara, beda apa namanya? Suaminya memberikan sentuhan bahasa kepada pacarnya ini. Suami kepada pacar atau suami istri, saya lupa gitu. Tapi intinya pasangannya begitu. Dikasih perhatian banyak. Ternyata sebenarnya si cewek ini hanya ingin satu, dikasih bunga. Selama ini dikasih mobil, nggak tersentuh begitu. Dikasih ini diajak jalan-jalan keliling. Tapi sebenarnya cewek ini cuma ingin dikasih bunga. Begitu dikasih bunga, sukacita semua itu akhirnya menjadi, dunia itu jadi berubah begitu. Pemberian hadiah. Terkadang nggak ada salahnya orang tua begitu anaknya juara, dipuji, dirangkul, kasih bonus gitu. Esther dikasih apa sama mama? Doa. Ya, tapi kan tidak selalu pemberian. Bahasanya Esther mungkin bukan bunga, tapi bunga bang. Iya. Iya. Nah, memang kita manusia tidak bisa, saudara, melakukan atau memenuhi kebutuhan jangankan banyak orang. Saya untuk memenuhi kebutuhan istri saya tidak bisa menyampaikan dengan 5 bahasa cinta ini, saudara. Saya sama tante-tanya itu kadang gimana tante ya? Bahasa cintanya tante, kalau kerja nggak usah diganggu itu sudah senang banget ya. Kalau saya kadang, kok ditinggal gitu, apalagi kalau sakit, tante-tanya tuh pengennya nanti sudah beres semua baru ketemu lagi. Kadang saya panggil, tapi tidak pernah apa namanya, tidak pernah berhenti kerja tante-tanya itu. Kerja terus dari pagi sampai, padahal kadang ngeluh, Pak tanganku sakit, dia tak pijetin. Setelah itu ngalir lagi, kerja lagi. Dan lihat itu sekarang bersih ya di depan, dipercoin, tante-tanya. Kalau saya sudah ngos-ngosan itu sudah ya. Memang kalau tante itu the best. Saya tidak pernah pilih pasangan. Tadi saya salah ya. Salah pilih saya.
Hati-hati Fit. Cari yang tepat tuh ya. Iya. Kalau saya bingung, saya bahasanya apa ya? Ya kayaknya pemberiannya dikasih uang banyak gitu, beda gitu. Tapi tidak juga ya. Oh, Tante tak sudah tahu bahasa cinta saya. Minta perhatian, diperhatikan terus ya. Tapi tidak juga ya. Oke. Kita nggak bisa memenuhi semua. Apalagi saya sebagai seorang gembala, kebutuhan istri aja belum semua terpenuhi. Bagaimana juga dengan kebutuhan keperluan jemaat. Tapi saya bersyukur punya Tuhan yang mengerti bahasa, bahkan bahasa tetesan air mata. Dia tuh tahu, amin saudara. Apalagi cuma bahasa perbuatan baik, bahasa waktu bersama, sentuhan bahasa pemberian hadiah, sentuhan bahasa dengan kata-kata penuh kasih atau sentuhan fisik. Dia sangat bisa melakukan itu. Apakah Yesus pernah lakukan itu? Sentuhan fisik terlalu banyak. Ada orang buta disentuh dengan tangan kasihnya, sembuh. Ada yang disuturi tangan Yesus, tidak jijik, langsung ke mulut si bisu itu, dipegang, dimasukkan tangannya, disentuh dan disembuhkan dengan kasih. Bahasa kasih apa yang belum pernah Yesus lakukan kepada umat manusia saat Yesus hadir? Untuk waktu bersama, Yohanes pasal 3, Yesus hanya dengan seorang imam besar atau guru besar bernama Nikodemus mau ngomong bersama, menghasilkan sesuatu yang indah. Nikodemus bertobat dengan apa namanya? Dengan percakapan. Setelah sama imam besar, sama guru besar Nikodemus, langsung pasal 4-nya langsung ketemu sama pelacur, saudara. Wanita Samaria yang pernah hidup dengan 5 suami dan yang sekarang ini dia hidup dengan pria lain yang itu bukan suaminya. Bayangkan, berarti orang ini hancur-hancuran. Yesus berjumpa berdua dengan orang ini, disentuh oleh Yesus, mendatangkan apa? Satu kampung bertobat gara-gara perempuan ini. Bahasa kasih Yesus yang luar biasa. Dalam Lukas pasal 10 ada kisah Maria dan Marta. Marta bahasa kasihnya itu melayani, saudara, dengan segala aktivitasnya. Jadi sudah kayak Tantita gitu ya. Tapi Tantita nggak pernah ngomong, saudara. Bahasanya itu, bahasa Marta itu bahasa melayani. Tapi masih ngomel, saudara. Tetapi Maria tahu bahasa hati Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh Maria? Maria tahu hatinya Tuhan. Di mana Maria lihat Yesus datang waktu itu, langsung dekat dengan kaki Yesus, ngobrol. Itu kesukaan Tuhan Yesus. Maria langsung mengambil hatinya Tuhan. Sehingga coba dibacakan Lukas pasal 10 ayat yang terakhir, ayat berapa? 42 atau berapa?
Maria dan Marta. Lukas 10 ayat 42. 42 ya betul. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Iya, bagian dia tahu hatinya Yesus. Apa? Yang tidak akan diambil daripadanya. Nggak akan diambil daripadanya. Saya mau bicara malam pada saat pagi hari ini. Ayo kita selidiki hatinya Yesus. Dan kita kerjakan apa yang menjadi maunya Yesus. Marta melayani, tetapi dia tidak mengetahui sebenarnya maunya Yesus itu apa, sehingga ngomel. Kadang-kadang kita terlalu sibuk membuat program apa ya untuk ini dan itu, terus kita lupa bersekutu dengan Tuhan, penyembahan, intimasi dengan Tuhan, berhubungan khusus dengan Tuhan. Maria tahu itu bahasanya Tuhan. Yesus juga tahu bahwa ada anak-anaknya yang juga ingin dipuji. Yesus juga lakukan. Yesaya, di dalam kitab Yesaya dikatakan, engkau berharga di mata. Kalimatnya itu jelas untuk anak-anaknya. Betapa bangga kalau kita sebagai seorang anak, orang tua langsung berkata, nah, aku bangga padamu. Seorang anak langsung, tidak perlu disuruh apa-apa, langsung mengerjakan banyak tugas. Tuhan tahu kebutuhan kita mungkin juga ingin mendapatkan posisi. Aku tidak pernah dipuji-puji sama Bapak. Dia hadir dan dia berkata, engkau berharga di mata. Kepada siapa, saudara? Kepada umat Israel yang saat itu terpuruk dalam dosa, di lumpur dosa, tapi dia berkata, engkau berharga di mata. Kalau lihat anak-anak kita jatuh, jangan kita, wow. Kamu pintar, anak. Saat Yosua telepon mamanya, yang ditelepon mamanya, saudara, "Mah, Yosua juara 1, dapat medali emas." Saya dengar dari kamu di handsfree, saya nangis, ya. Nangis, saya senang gitu. Padahal waktu berangkat saya sempat marah karena beberapa kali lomba itu juaranya kok cuma juara 2, juara 3. Ya sudah senang, sudah senang gitu. Tapi waktu berangkat saya bilang, apa nggak mau ya? Cuma juara 2, juara 3. Kalau ingin juara 1, hari itu sudah berangkat, saya tumpangi tangan, ayo berangkat bersama Yesus. Begitu dengar itu, merinding saya, saudara ya. Saya nangis. Jadi Yosua waktu itu masih teleponan sama mamanya. Saya cuma isinya berdoa terus, Tuhan terima kasih. Terus semangat saya, ya, bahasa kasih saya kepada anak-anak kita, semangati anak-anak kita. Saya ingin semua anak-anak kita dari GPD Makedonia. Saya senang dengar Esther, tidak terduga gitu ya. Saya tadi bilang, ayo Lea juga ada acara-acara apa? Ayo ikut lomba.
Ibel juara? Juara berapa Ibel? 3 juara. Oh iya, gak apa-apa. Ini kan kelompoknya Ibel. Juara ya, juara 3, 2. Wow, luar biasa. Kenapa tidak disaksikan? Ya. Ya, Tulungagung waktu di Jawa Timur itu jadi akhirnya Yosua bersama teman-temannya, itu Yosua kan juga bersama teman-temannya estafet kan 4-5 orang. Sebenarnya 4 tapi kan harus ada cadangan 1 jadi 5 orang. Iya, dari ranking mungkin 30-an dari satu Jawa Timur. Jawa Timur berapa kota ya? 30 sekian. Gara-gara ada emas 1, rankingnya Tulungagung langsung naik 28 kalau nggak salah. 14 ya, luar biasa. Jadi itu setidaknya itu ngangkat begitu loh. Nanti tadi mau lomba bola voli, ngangkat dusun kerajaan. Ya. Lakukan itu dengan kasih. Perbuatan baik, bahasa perbuatan baik. Tuhan juga ingin kita juga mempergunakan bahasa kasih, berbuat baik. Perbuatan baik seperti membantu orang lain, memberikan hadiah, atau melakukan sesuatu yang menyenangkan dapat menjadi cara yang efektif untuk menunjukkan kasih dan memberikan kebahagiaan. Ini ayatnya cukup panjang, tetapi saya mau bilang, saudara nanti catat saja di catatan saudara. Matius pasal 25 ayat 31 sampai 40. Di situ ada kisah atau perumpamaan tentang Yesus memberikan perumpamaan tentang domba dan kambing. Matius pasal 25. Langsung harusnya kan ayat 31 dulu ya. Tapi saya mau sampaikan langsung di bagian perbuatan. Ayat 33 langsung. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, yaitu domba, mari hai hambaku yang diberkati oleh Bapakku. Semoga ini adalah saudara dan saya. Amin. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab, perhatikan di situ, ini bahasa kasih anak-anak Tuhan yang harus anak-anak Tuhan kerjakan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dan seterusnya. Itu pernyataan Tuhan. Kita harus juga bisa lakukan ini, Bapak Saudara. Bahasa kasih kita adalah berbuat kebaikan, bukan supaya berkenan kepada Tuhan, tetapi karena kita sudah mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Katakan amin. Kita sudah melakukan, sudah mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Bahasa cinta kita. Bagaimana dengan Tuhan kita? Oh, Rabbi. Pemberian hadiah.
Waktu bersama tadi dihubungkan dengan bagaimana Maria bisa memiliki waktu bersama dengan Tuhan. Nikodemus waktu bersama dengan Tuhan. Terkadang Yesus harus berkumpul dengan 3 orang, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Terkadang harus dengan 12 orang bersama untuk memberikan pelajaran. Terkadang harus bersama dengan banyak orang. Terkadang juga harus seorang diri. Dia berdoa kepada Bapaknya. Ada hubungan-hubungan khusus yang dibangun waktu bersama. Pemberian hadiah. Orang Majus memberikan hadiah kepada Yesus. Apa saudara? Emas, kemenyan, dan murah. Ayat-ayat tidak perlu saya sampaikan. Setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda dalam menerima sentuhan kasih. Dan memahami hal ini dapat membantu kita menunjukkan kasih dengan lebih efektif. Yesus sudah banyak lakukan itu untuk saudara dan saya. Apakah kita sudah lakukan itu? Saya yakin dan percaya 1, 2, 3 sudah beberapa hal kita sudah kerjakan. Apakah sudah sempurna? Mungkin ada yang sudah sempurna, puji Tuhan. Tapi ada banyak yang belum. Saya pun masih belum. Tapi pujian tadi ibu-ibu, bukan ibu-ibu saja ya, yang kebaktian hari Kamis kemarin. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhan. Kenapa bisa dekat dengan Tuhan? Karena Dia yang tahu bangsa kasih. Manusia pernah bersatu untuk melawan Allah. Tuhan lihat, bahasa mereka satu. Cuma sama Tuhan mau dikacaukan bahasanya, hancur semua. Langsung berantakan semua, pindah ke sana sini. Dari satu negara, satu tempat, Babel gitu. Akhirnya ya, yang bahasanya bahasa Indonesia ya kesini semua begitu. Yang bahasanya kok arigato, langsung sana cepat. Nah, di akhir zaman Tuhan akan mempersatukan kita. Bahasanya tidak disatukan lagi dengan bahasa itu sudah medok semua, tidak mungkin harus berubah-ubah. Tapi ada bahasa yang bisa diterima oleh semua bangsa, oleh semua suku, oleh semua lintas apapun juga, yaitu bahasa kasih. Entah melewati ucapan verbal kita, sentuhan kita, bahasa apapun dapat kita kerjakan, dan itu yang akan menyatukan dunia. Katakan amin. Untuk itu kita sebagai anak-anak Tuhan, ayo harus kita belajar bahasa kasih. Bahasa kasih adalah bahasanya Tuhan, di mana Dia mau bersekutu dengan kita, bisa berkomunikasi dengan baik dengan kita. Bukan kita harus belajar bahasanya Tuhan itu bagaimana, tapi Dia tahu bahasa kita. Dengan bahasa apapun Dia tahu bahasa kita. Bahkan sekali lagi bahasa air mata pun Dia tahu. Bagi ini kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita minta kepada Tuhan, ajari aku bahasa kasih-Mu. Kita berikan pujian ini sehingga
Dalam surat dan 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai akhir, di situ Paulus bicara tentang bahasa kasih. Bahkan semua yang bisa dibuat oleh Rasul Paulus itu semua bohong kalau tanpa kasih. Kasih adalah hukum level tertinggi, dan itu tidak bisa dibantah oleh hukum manapun. Itulah sebabnya bersyukur kepada Tuhan yang mempunyai bahasa kasih yang diberikan kepada saudara dan saudara. yang mengingatkan kita akan proses kematian Tuhan.
raja itu dan darah yang tercurah itu adalah bahasa kasih Tuhan untuk memenangkan saudara dan saya. Untuk Dia berkata, engkau berharga di mataku. Haleluya. Haleluya. Katakan di hadapan Tuhan, ajari aku Tuhan akan bahasa kasih-Mu. Aku belum mampu seperti yang Kau lakukan. Ajari aku dengan bahasa cinta itu. Ajarilah kami bahasa cinta, agar kami datang padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat cinta, bahasa kasih yang terpraktekkan melalui perjamuan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih, ajar kami seperti Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman. Saat ini kami mau masuk di dalam perjamuan Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus.